Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukurulahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Yang kita muliakan Ketua DKM bersama seluruh jajarannya, Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Jamil, ya, namanya bagus sekali ya, Nurul Jamil ya, ya, cahaya yang indah ya. Ibu-ibu juga yang saya lihat kalau dari wajah-wajahnya sesuai dengan nama masjidnya, semuanya Jamilah ya. Kalau bapaknya Jamil, ibunya Jamilah. Alhamdulillah. Saya muridnya Hakim. Ya, saya dulu SMA-nya di SMA 8 Solontongan. Dulu hampir masuk akabri Angkatan Darat, maka stylenya kan kayak akabri. Rambutnya suka yang pendek-pendek. Kemudian karena keterima di negeri, akhirnya saya masuk dan memilih yang pasti-pasti. Kemudian saya melanjutkan sekolah di UIN Bandung, di magisternya di situ, dan doakan mudah-mudahan sebentar lagi dispensasi saya di UIN Wali Songo. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jamil yang saya hormati, karena saya berhadapan di para profesor, guru-guru saya, para dosen, saya ingin sedikit berbagi tentang penelitian yang saya lakukan ketika kemarin di S2. Saya meneliti tentang teori yang holistik. Unit teorinya itu adalah mind, body, and soul is one system. Mind, pikiran, body, tubuh, dan soul adalah satu kesatuan. Dan saya akan hubungkan bagaimana Rasulullah SAW yang Allah utus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu tidak akan diutus ke muka bumi ini kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian Rasul pun tidak diutus ke muka bumi ini sesuai dengan hadisnya, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian di Al-Quran pun itu di-endorse oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi lengkap ya, bahwasanya Rasulullah yang mengendorse-nya adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam momentum Maulid Nabi, ya, walaupun ada sebagian yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Nah, ibu bapak yang hadir di sini, niatkan saja thalabul ilm. Jadi dari sekarang niatnya iktikaf untuk thalabul ilm. Karena orang yang niat iktikaf untuk mendapatkan ilmu, maka itu akan mendekatkan ke surganya Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan sahalallahu tariqan ila jannah yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, mau nggak saya kasih tahu rahasia? Karena saya dari Sumatera Barat, kemudian selesai kuliah, saya kerja di perusahaan asing, kemudian ditelepon sama AA, dipertemukan dengan santrinya AA, orang Cirebon. Jadi saya ini terdampar di Cirebon. Orang Minang terdampar di Cirebon.
Dan saya nggak pernah lihat sama sekali awalnya istri saya itu malam saya lagi ke teleponan malamnya, besok paginya ke Bandung. Kemudian istri saya itu bekerja di rumah sakit Muhammadiyah. Dipertemukan malamnya, besok paginya sendirian gentleman langsung ngelamar ke Cirebon. Ya. Mantap atau mantap banget? Dan yang lucunya mertua saya langsung nerima gitu. Nah, ada sebuah doa yang selalu saya ajarkan ke istri saya dan anak-anak saya. Anak-anak saya semuanya dari pesantren. Dan alhamdulillah sekarang di anak-anak pesantren gak kalah. Anak saya yang pertama dengan izin Allah ini untuk menunjukkan bahwa pesantren gak kalah. Anak saya diterima di IPB dan alumni IPB tanpa tes. Anak saya yang kedua diterima di UI, HI. Anak saya yang ketiga baru semester 3 di ITB, di seni rupa ITB. Jadi maksud dari cerita saya ingin berbagi. Ternyata Rasulullah SAW itu hadis-hadis Rasulullah, pelajaran-pelajaran Rasulullah itu sebenarnya tanpa kita sadari itu sudah kita amalkan. Tapi kita tidak tahu secara metodologinya, kita tidak paham secara teorinya. Ya, nah pada kesempatan yang berbahagia ini dan momentum yang berbahagia ini, saya akan memberikan sebuah pencerahan-pencerahan bahwasanya Rasulullah diutus ke muka bumi itu benar rahmatan lil alamin. Dan Al-Quran itu benar-benar untuk sepanjang masa. Hikmah, manfaat Al-Quran itu, hadis-hadis Rasulullah SAW itu sepanjang masa. Nah oleh karena itu, saya awali dengan sebuah doa. Saya yakin ibu-ibu pengen nggak saya beri sebuah doa yang membuat hati para suaminya selalu ingat sama ibu-ibu? Mau atau mau banget? Kalau suaranya masih redup ya, ini belum sungguh-sungguh. Mau atau mau banget? Nah, yang di belakang kayaknya masih belum bunyi ya. Mau atau mau banget Bu? Baik. Ada sebuah doa yang selalu saya amalkan dan saya ajarkan kepada istri saya. Doanya bahasa Indonesia. Apa doanya? Saya katakan dan saya selalu pun bersama mengamalkannya. Ketika seorang suami Pak, doanya itu mungkin bapak-bapak juga bisa lakukan. Apa itu? Ya Allah, cukupkan di pandangan mataku istriku saja yang terindah. Indah Pak, bukan cantik. Kalau cantik itu ada lekan terhadap waktu. Tapi kalau indah itu dia selalu bersemayam. Ya, jadi walaupun di luaran sana banyak bunga yang berwarna-warni, tapi hati selalu ditujukan kepada istri yang ada di rumah. Kalau ibu-ibu supaya suaminya matanya nggak celalat-celewet, ya, juga ada doanya. Ya. Doanya sama, ya Allah cukupkan di pandangan mata suamiku diriku saja yang terindah. Asik Bu? Ya. Kedua, berhubungan dengan teori yang tadi, mind, body, and soul is one system. Pikiran, tubuh, dan jiwa itu adalah satu kesatuan. Sekarang kita buktikan, benar nggak kata-kata itu berpengaruh terhadap pikiran dan tubuh kita? Mau dibuktikan? Mau nggak? Baik, sekarang coba tangannya, lakukan semua seperti ini. Ya, ini bukan cuan ya, saya tahu ibu, kalau ibu-ibu itu memang pasti madu ya Bu ya, mata duitan ya, madu. Dan sendu ya, senang duit itu maklum ya, di mana-mana sama ya, itulah kelebihannya ibu-ibu ya. Makanya kenapa rahim itu ada di ibu-ibu. Yuk, sekarang coba gunakan semuanya, yuk kita coba. Gunakan dengan kata-kata positif, cinta, bahagia, kasih hati, Allah. Licin, lancar?
Lancar? Lancar. Oke. Sekarang diulang-ulang kata-kata negatif sambil ininya juga digesek-gesek juga. Dengan kata-kata negatif apa? Jahat. Jahat. Ulangi, coba. Harus diucapkan, harus keluar. Jahat. Jahat. Benci. Dendam. Kerasa kesek? Kesek kerasa? Sekarang ganti dengan kata-kata negatif. Kekasih hatiku. Belahan jiwaku. Waduh, seneng ya. Langsung lancar, betul? Nah, inilah bukti kata-kata itu berpengaruh kepada tubuh. Mind, body, and soul. Oke, satu lagi. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Lise Elliott. Dr. Lise Elliott ini, beliau adalah doktor guru besar di anatomi Chicago Medical School. Apa yang beliau lakukan? Beliau punya anak yang bernama Julia. Anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil. Ketika anak ini disusui, ya, ini ya, zoom ya. Zoom berarti terdengar dengan baik ya, yang di zoom ya. Baik. Jadi anaknya ini yang bernama Julia, ketika disusui, anak ini kemudian dihubungkan dengan kabel langsung kayak begini. Dihubungkan dengan komputer, lalu dikomonitorkan. Reaksi si Julia ini itu akan langsung diekspresikan, langsung kelihatan di monitor, ya. Jadi ketika disusui oleh si Lise Elliott, maka pada saat itu menggambarkan sebuah gambar yang sangat indah, karena Julianya merasa disusui. Tapi ketika Julia tanpa sengaja menendang kabel monitor dan komputer itu, lalu Lise Elliott dan dengan spontan mengeluarkan satu kata, tapi kata yang keras dan mengagetkan Julia. Gambar yang tadi itu indah, itu berubah menjadi gambar yang kacau, dan kemudian lama-lama ada seperti kayak balon membesar dan pecah. Ternyata itu adalah menandai sel otak anaknya. Salah satu sel otak anaknya itu pecah. Hanya kata-kata kasar, hanya teriakan no. Hanya teriakan no, anak-anak yang masih bayi, satu teriakan no itu berdasarkan penelitian dari Dr. Lise Elliott, itu bisa membuat salah satu sel yang terhubung dengan otak anaknya itu pecah. Oleh karena itu, makanya kenapa ibu-ibu ketika lagi hamil disuruh untuk didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, betul tidak? Mungkin sebagian ada yang dengan musik-musik klasik. Tujuannya semata-mata agar ibu itu hatinya tenang, tentram, bahagia. Kenapa? Berdasarkan penelitian juga Bapak Ibu sekalian. Penelitian ini juga dilakukan oleh seorang ahli spesialis kandungan. Ya, beliau itu juga membuat sebuah buku, ya, yang meneliti. Ternyata dari proses 0 sampai 7 tahun itu disebutnya dengan golden age, masa-masa keemasan. Semua yang kita sampaikan, semua yang kita informasikan, semua yang kita berikan kepada anak kita itu akan diserap. Oleh karena itu, inilah dasarnya, berdasarkan ilmu psikologi, kenapa ibu-ibu kemampuan untuk berkata-katanya lebih banyak dibandingkan orang laki-laki. Karena tugas ibu-ibu adalah sumber
yang langsung mendidik, yang langsung memberikan informasi, yang terus-menerus memberikan pelajaran dan pengajaran kepada anak kita. Dan itu semua diserap. Dan itu semua diserap. Nah, kemudian inilah kenapa pada akhirnya ketika kita mendidik anak-anak, maka hindari kata-kata tidak, jangan, bukan. Apa Bu? Pernah nggak ibu-ibu ketika lagi anaknya ribut, dibilang jangan ribut, tambah ribut atau diam? Pernah nggak ketika waktu anak kita lari-lari disuruh berhenti, malah lari? Atau yang sangat-sangat beberapa tahun yang lalu, yang sering dimunculkan di televisi, ada sebuah iklan yang mengatakan, katakan tidak terhadap korupsi. Masih ingat gak iklan apa itu? Masih ingat Pak? Semua yang memerankan iklan itu masuk penjara. Benar, masih ingat gak? Gak usah disebutkan ya. Yang gambarnya Mercy itu. Masih ingat Bapak-bapak? Ibu? Yang iklan katakan tidak terhadap korupsi. Masih ingat ya? Nah, lalu ternyata Bapak Ibu sekalian, kata-kata tidak, jangan, bukan itu bisa diganti dengan kata-kata boleh. Apa? Boleh. Kerasa nggak ibu-ibu atau bapak-bapak ketika postur ya, postur tubuh, ketika bilang mangga kayak orang Sunda, langsung tubuhnya merunduk, betul nggak? Mangga. Tapi coba diganti dengan kata-kata Bu, boleh? Beda nggak posturnya? Ternyata setiap kata itu ada energi levelnya. Ada energi levelnya. Nah, ini adalah sebuah pembukaan Bapak Ibu sekalian. Dan pada akhirnya saya meneliti betapa ternyata intonasi kata-kata yang diulang-ulang itu bisa menembus pikiran bawah sadar seseorang. Makanya kenapa kita disuruh sholat, baca Quran, berzikir, dan dalam proses pembelajaran selalu diulang-ulang. Sekali sedikit lagi ya teorinya ya, boleh ya? Boleh Pak, Bu? Ya, biar ada mikir sedikit gitu kan, udah lama nggak mikir nih kelihatan ya. Kan udah pada pensiun. Sekarang kita ajak sedikit supaya kembali lagi tuh jiwa dosennya itu keluar lagi ya Bapak Ibu sekalian. Teori ini teori psikologi dari Sigmund Freud. Apa kata Sigmund Freud? Sigmund Freud itu mengatakan bahwasanya pikiran itu terbagi atas 3. Ada pikiran sadar dan itu hanya 12%. Dan ada pikiran bawah sadar itu 88%. Dan ada pikiran yang tidak sadar, yang gak usah kita apa-apai, dia akan jalan dengan sendirinya. Yaitu apa? Jantung, paru-paru, itu sudah secara otomatis. Dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, itu ada penghalang yang disebut dengan critical factor. Apa itu critical factor? Critical factor itu yang ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi, pasti dia skeptis dulu. Apa ini? Ketika dapat informasi, pasti dia langsung skeptis dulu. Tentang apa ini? Nah, si critical factor ini dia bisa ditembus secara disebutnya secara alami. Nah, gitu. Kalimatnya secara alami dengan diulang-ulang. Ya, oke, baik. Dari hasil penelitian ini Bapak Ibu, jadi saya lakukan ada sekelompok orang yang memang sudah terbiasa dengan zikir. Tapi ada sekelompok orang, anak-anak yang jauh daripada berzikir. Kemudian ketika dilakukan dengan sebuah percobaan,
zikir. Zikirnya adalah zikir yang biasa Bapak Ibu lakukan. Tapi yang saya teliti itu adalah tunnya, nadanya. Ternyata lemah lembut, nada yang pelan, ritme yang pelan, dan nadanya itu dia terstruktur. Itu bisa menembus pikiran bawah sadar seseorang. Oke. Nah, zikirnya apa? Zikirnya itu adalah zikir yang umum kita lakukan, tapi nadanya yang saya lakukan beberapa percobaan, dan pada akhirnya terpilihlah nada yang sekarang yang mau saya sampaikan. Boleh saya contohkan, Bapak Ibu? Boleh? Boleh, ya. Kalimatnya sama. Astaghfirullahaladzim. Biasanya kan kalau adik Astaghfirullahaladzim. Nah, ternyata dari hasil yang dilakukan percobaan, nada itu Bu, ketika dia diputus-putus, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Yuk sama-sama yuk. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Jadi dia ternyata nada atau tune yang dibuat seperti itu dia seperti sedang menerobos, sedang mencoba untuk menerobos sesuatu yang sudah sehari-hari melekat di dalam diri kita. Jadi zikir itu Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Selama 3 detik, lanjutkan. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Selama 3 detik. Jadi pertama, astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian lihat zikir yang kedua, zikir yang biasa, subhanallah. Tapi yang terpenting di sini, yang diteliti itu adalah tunnya, nadanya. Ikuti ya, dengarkan dulu, nanti ikutin. Dan kemudian rasakan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1, 2, 3 sama. Subhanallah, subhanallah. Jeda 3 detik. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jeda 3 detik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ikutin selanjutnya dikit lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi digantung, diambil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keempatnya beda. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Nah, ternyata ketika sesuatu atau zikir ini diulang-ulang, jadi ketika ibu di mobil, bapak di mobil, yang penting di tempat yang tidak dilarang untuk berzikir dilakukan, itu bisa membuat hati bapak ibu, kemudian pikiran bawah sadar bapak ibu lebih siap untuk mengkonversikan dan mentransfernya kepada siapa yang terdekat yang sering bersama dengan ibu dan bapak. Jadi pada saat itu juga ini dipakai ternyata bapak ibu ketika seorang anak-anak bayi waktu menidurkannya diganti dengan zikir-zikir seperti ini. Yang tadinya mohon maaf musik-musik yang tadi itu diganti, dialihkan, dikonversikan dengan zikir seperti ini. Dan itu dampaknya luar biasa. Ya, jangan heran kenapa anak-anak kita ketika dia terbiasa mendengarkan lantunan-lantunan, zikir-zikir, hatinya tenang. Kalau orang hatinya tenang, maka pikirannya tenang nggak Bapak Ibu? Kalau pikirannya tenang, maka dia akan melakukan kegiatannya dengan tenang nggak? Jadi, kata Imam Ghazali, kenapa Allah menyampaikan dan berfirman ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir pada Allah, hati itu bisa tenang. Nah, Imam Ghazali mengatakan salah satu ciri Allah ridho kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan hatinya tenang. Ciri Allah ridho kepada kita, maka dibuat hati kita jadi tenang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada saat saya melakukan penelitian ini, ada proses edukasi yang saya jelaskan dulu. Dikuatkan dengan kalimat-kalimat yang tadi, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang dicari kecuali hanya mencari keridhaan Allah. La maqsuda, tidak ada yang dimaksud kecuali la mawjuda, tidak ada yang mengadakan semua ini kecuali Allah. Nah, dari eksperimen ini, Bapak Ibu sekalian, akhirnya ada 5 konsep dasar yang harus dan terus-menerus kita biasakan. Pertama, pada saat kita mengulang-ulang, awalnya kadang-kadang ada ikhlas, tidak ikhlas, ada kesal, betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Oleh karena itu, konsep yang pertama, dari apa yang tadi saya sampaikan, tujuannya adalah untuk belajar ikhlas. Karena ikhlas itu Pak, bisa jadi hari ini ikhlas, beberapa saat lagi bisa tidak ikhlas, betul nggak? Betul tidak? Bisa jadi pas waktu datang awalnya kita ikhlas, tapi sepanjang perjalanan atau di tengah perjalanan tidak ikhlas, betul tidak? Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah pernah mengatakan, apabila seseorang ketika dia mau melakukan sesuatu, dia berdoa kepada Allah, minta agar diikhlaskan. Lalu ketika di perjalanannya, ketika dia mengamalkannya, mungkin ada yang tidak ikhlas. Apa jawaban Allah? Aku telah memberikan pahala ikhlas kepadanya. Kenapa? Karena ternyata niatan-niatan baik itu sudah dicatatkan satu pahala. Sedangkan niatan-niatan buruk itu belum dicatat sebelum kita mengamalkannya. Inilah dasarnya kenapa ketika seorang hamba
sedang duduk-duduk dikisahkan, sedang duduk-duduk nantinya di surga. Kemudian beliau itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ya Allah, kok pahala saya banyak banget ya Allah? Padahal saya tidak melakukan dan tidak mengamalkannya. Lalu apa kata Allah? Ini adalah pahala karena niatan yang baik yang selalu engkau sampaikan kepadaku. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, orang yang ikhlas itu Allah akan angkat derajatnya. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Dan orang yang ikhlas itu lebih dekat istiqomah dalam mengamalkan ibadah yang ditentukan oleh Allah. Percaya nggak Bu? Kenapa orang ikhlas itu lebih dekat ke istiqomah? Percaya nggak Pak? Karena ketika orang ikhlas, waktu dia melakukan, mungkin ada sedikit gangguan, betul tidak? Tapi dia terus lakukan, dia terus belajar lakukan, dan terus dia istiqomah melakukan. Lama-lama, dia bisa jadi ikhlas nggak Bapak Ibu? Karena ikhlas ini tipis sekali. Dan orang yang ikhlas, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Jadi wallazi arsala rasulahu bil huda, Syekh Sa'di itu menafsirkan makna daripada huda, artinya adalah ilmu. Wadinil haq itu adalah amal soleh. Ketika ilmu dan amal soleh disatu padukan, dibungkus dengan keikhlasan, maka apa kata Allah di dalam Al-Quran? Maka di situ akan liyuzhirahu 'ala dini kulli. Di situ ada kalimat lam taukid, kalimat yang mengatakan pasti, liyuzhirahu, pasti Allah akan zohirkan dia. Pasti Allah akan munculkan dia 'ala dini kulli. Dia akan dimenangkan 'ala dini kulli, terhadap seluruh din. Wa kafa billahi syahida. Jadi orang yang memadukan ilmu dan amal kemudian dibungkus dengan keikhlasan, maka Allah akan munculkan dia. Maka Allah akan tampakkan dia. Dan orang yang ikhlas, Allah akan mampukan dia. Allah akan memberikan kompetensi kepadanya. Allah akan memberikan kepercayaan kepada dirinya. Dan biasanya orang yang ikhlas, dia akan mendapatkan amanah. Rata-rata coba Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan karyawan yang malas-malasan, dibandingkan dengan karyawan yang suka cari muka, dan dibandingkan dengan karyawan yang dia melakukan yang terbaik dan diulang-ulang, dia berikan yang terbaik. Yang penting dia menganggap pekerjaan ini adalah amanah, titipan, dan ibadah. Kira-kira mana yang lebih ikhlas Bapak Ibu sekalian? Mana yang lebih ikhlas Bapak? Pasti karyawan yang dia berniat bahwasanya apa yang dia lakukan adalah ibadah. Nah, ketika seseorang itu menjadikan setiap apapun yang dia lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan itu dia niatkan ibadah, dibandingkan dia hanya melakukan ibadah-ibadah makhluk. Karena di dalam Islam Pak, yang membedakan itu adalah niat. Di dalam Islam yang membedakan itu adalah niat. Amalnya sama, tapi niatnya beda, itu hasil dan pahalanya beda. Contoh, Bapak Ibu, selama ini pernah nggak Bapak Ibu ketika mau berwakaf, apa sering disampaikan oleh Ustaz? Ini wakaf untuk orang tuaku, betul tidak? Betul tidak? Misalnya wakaf orang tua kita yang sudah meninggal, betul tidak Bapak Ibu sekalian? Padahal di dalam syariat Islam amalnya sama, tapi niatnya itu boleh banyak, tapi ukurannya sama. Contoh, saya Bu mengajarkan kepada jamaah-jamaah yang saya isi pengajian itu, karena ini sedikit dan jarang sekali menggabungkan niat-niat itu, bisa niatnya amalnya satu tapi bisa mendapatkan pahalanya banyak. Contoh,
ketika seseorang mau mewakafkan sesuatu, sedikit sekali di antara kita yang membuat amal satu ini tapi bisa mendapatkan manfaat yang besar. Caranya gimana? Caranya dari niat. Bagaimana caranya? Ya Allah, ini adalah niat wakafku dan pasanganku ke atas. Ke atas itu berarti sampai atas. Ke bawah, sampai ke bawah-bawah anak keturunan kita. Dan titipkan juga Bapak Ibu, adik dan kakakku. Kenapa? Karena kita mungkin bisa lahir dari rahim seorang ibu yang sama, betul tidak? Tapi masalah karunia dan rizki pastilah tentu tidak sama. Lalu gimana cara kita sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah? Karena Allah memberikan karunia yang lebih kepada kita. Caranya, amalnya sama, tapi niatnya bisa kita tambahkan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Dan itu diulang-ulang. Yang kedua, hal-hal yang kecil. Baik, saya akan menceritakan betapa dahsyatnya niat ini. Ada sebuah kisah dalam sebuah hadis yang sahih. Ada seseorang anak yang dia terbiasa ketika ibunya sebelum tidur dia buatkan air susu untuk ibunya. Kemudian dia minumkan, baru dia biarkan tidur ibunya dan dia kembali ke tempat perbahannya. Suatu hari, si pemuda ini, karena dia sibuk mencari kayu bakar, akhirnya dia pulang telat dan akhirnya dia dapati ibunya sudah tertidur pulas. Kemudian dia tetap buatkan air susunya. Dia tunggu sampai ibunya terbangun. Kemudian si ibu ini, dia berikan, si pemuda ini, ketika ibunya bangun, dia berikan susunya. Kemudian dia katakan, pada saat dia lagi terkunci dan tertutup di suatu gua, lalu dia melakukan tawasul bil amal. Ini yang mau saya poinnya, yang mau saya sampaikan. Tawasul apa? Bil amal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam proses perjalanan hidup kita, kemudian ketika kesulitan-kesulitan menghadang, maka kita bisa lakukan seperti yang dilakukan oleh pemuda ini, dengan tawasul bil amal. Lagi-lagi coba lihatnya, niat. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, ya Allah, pada saat pemuda ini terkunci, tertutup di gua, dia katakan, ya Allah, sekiranya apa yang kulakukan setiap hari dengan memberikan susu kepada ibuku, engkau ridho, maka tolong engkau geser pintu gua ini. Dan pada saat itu langsung dijawab oleh Allah dan digeser pintu gua. Poin yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tawasul bil amal ini pun bisa kita lakukan setiap hari. Jadi ketika ibu membaca Al-Quran, ketika bapak sodako, maka ini bisa lakukan tawasul bil amal dari niat kita. Apa yang kita lakukan? Contoh, ketika pas waktu subuh Bapak Ibu sekalian, pada waktu subuh itu dua malaikat itu turun. Ada malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, siapapun yang berinfak di waktu subuh, maka makmurkan, kayakan, lipat gandakan. Kemudian ada malaikat yang satu mengatakan, Allahumma ati munfikan talafan. Siapapun yang tidak berinfak di waktu subuh, maka bangkrutkan, hancurkan, rampas, ambil. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mulai azan subuh, sebelum berangkat ke masjid, bagi bapak-bapak, usahakan Pak, di rumah itu ada kencleng. Ada kencleng. Ini yang mau saya sampaikan. Berniat. Jadi pas waktu mau berangkat, kalau saya mengajarkan kepada istri dan anak saya,
Ketika kita mau berinfak, niatnya, ya Allah, ini infakku, pasanganku, dari diriku ke atas, dan dari diriku ke bawah. Dan untuk adik kakakku, karena saya punya karyawan, Bapak Ibu sekalian, saya juga selipkan untuk karyawan saya. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasakan, ketika karyawan kita bermasalah, majikannya ikut masalah nggak? Kita ikut repot nggak? Ketika supir atau driver kita menabrak sesuatu, kita keluar biaya nggak? Inilah kekuatan niat. Dan inilah dasarnya kenapa sebagian orang dia tahu dalilnya. Inilah dasarnya kenapa sebagian kelompok ada yang suka mengirim Al-Fatihah. Maksudnya itu bukan mengirim Al-Fatihahnya itu sebenarnya, tapi supaya mudah, nggak banyak tanya, akhirnya diringkas dengan mengirim. Padahal maksudnya adalah tawasul bil amal. Al-Fatihah itu baca Quran bukan? Al-Fatihah itu baca Quran bukan? Al-Quran itu baca Quran. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin bantu luruskan yang selama ini mungkin sebagian pemahaman kirim Al-Fatihah supaya ringkas, mudah, dan gak banyak tanya. Inilah dasarnya. Sebenarnya bukan kirim Al-Fatihahnya, tapi kena bacaan Al-Quran kita itu, kemudian kita tawasulkan kepada Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau ridho dengan bacaan Al-Fatihahku ini, maka berikanlah apa? Maka sampaikanlah apa? Maka apa? Maka apa? Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ini kita rada-rada kayak dosen dengan mahasiswa, nggak apa-apa ya? Pensiunan. Saya pelan-pelan, dikit-dikit. Ini memang nggak apa-apa Bapak Ibu, ini materi seperti ini supaya dipakai mikir dikit, boleh ya? Pak, nggak apa-apa ya Pak ya? Karena ini jam pukul 13 sekian gitu loh. Kalau nggak diajak mikir nanti doanya bisa beda. Bismika Allahumma amin dua. Saya minum dulu. Oke. Ini kayak solar kita ya, kayak solar ya. Boleh Bapak Ibu? Dikit nanti puncaknya, oke? Bismillah. Bismillah. Karena di hadapan saya ini para pemuda semua. Ya. Ini pemuda. Bu, di majelis saya itu nggak ada yang tua Pak, nggak ada. Nanti saya kasih tahu dasarnya. Ya, ini semua muda. Ada yang masih muda, sedang muda, dan sudah muda, betul nggak? Dan WHO Pak, menurut WHO yang terkini, data terkini, orang itu di bawah umur 80 tua masih muda. Dikategorikan muda. Kalau sudah 81 baru tua. Berarti ini masih anak muda semua. Ya, baik, kita lanjutkan Bu, Pak. Oke, itulah dasar tawasul bil amal. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu kepada anak-anak saya, kepada istri saya, istri, anak, suami. Itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Doa seorang suami ke istri dan anaknya mustajab. Doa seorang istri kepada suami dan anaknya mustajab. Doa seorang anak kepada orang tuanya mustajab. Kenapa fasilitas ini tidak sering kita lakukan? Kenapa kita minta doa kejauh-jauhan?
Kenapa kita minta doa kepada orang lain, padahal Allah dan Rasul sudah memberikan fasilitas itu pada di rumah dan di diri kita? Cuma selama ini kita tidak tahu, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Mulai hari ini, poin yang ingin saya sampaikan, perbanyak tawasul bil amal. Habis baca Quran, habis zikir, habis sedekah, habis berbuat baik. Setiap perbuatan baik, lakukan tawasul bil amal. Bapak Ibu, saya mau menceritakan. Cuma ini rahasia. Gak apa-apa? Ini benar. Guru saya, tapi nggak mau saya sebutkan karena rahasia, ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti tahu siapa guru saya. Bapak Ibu, guru saya, tapi saya nggak mau sebutkan nama, ya. Cuma ini rahasia ya, tolong ya. Oke, Bu, guru saya itu pernah beberapa kali kena COVID. Dan terakhir, ini banyak yang nggak tahu, hampir meninggal. Hampir meninggal. Santri udah siap-siap ngaji, udah segala macam. Oke, ada poin penting yang mau saya berikan, saya sampaikan kisah baik ini, hikmah, dan ini fakta dan nyata. Apa yang terjadi? Pada saat itu ada seseorang yang datang ke beliau bertamu. Maksudnya ziarah untuk berkunjung melihat beliau lagi sakit. Dan orang ini adalah bukan orang biasa, juga seorang dokter. Lalu apa yang kata beliau? Beliau sebutkan, beliau kasih tahu. Kalau saya sebutkan nama pasti Bapak Ibu tahu ya. Kalau saya sebutkan panggilan pasti Bapak Ibu juga tahu ya. Jadi pokoknya ada lah gitu ya. Akhirnya beliau apa yang beliau sampaikan? Beliau katakan, coba, kata beliau, minta maaf dan akui seluruh dosa dan kesalahan semenjak akil balik sampai saat ini. Kata beliau, Bapak Ibu sekalian, ternyata sakit, musibah, masalah itu kena diri kita sendiri. Terjadinya orang itu sakit, terjadinya seseorang itu mendapat musibah, itu kena dosa kita. Tapi kita tidak tahu dosa yang mana, dosa yang kapan kita lakukan. Lalu beliau ajarkan dengan bahasa Indonesia ya, tapi tetap ya, adab-adabnya tetap, adab berdoa itu tetap. Bapak Ibu harus sudah tahu, adab berdoa itu bahasa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Oke? Setelah itu apa yang dikatakan beliau? Lalu beliau mengatakan, kita minta ampun kepada Allah dengan kata-kata, dengan bahasa Indonesia. Beliau nggak pakai dia, karena dia seorang dokter, nggak ngerti bahasa Arabnya, dia nggak ngerti. Lalu dia hanya dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia saja, apa kata beliau? Beliau ajarkan begini. Katakan, sebutkan kata beliau. Ya Allah, hamba mengakui segala kesalahan, segala khilaf, segala dosa yang pernah hamba lakukan semenjak akil balik sampai saat ini. Kemudian dipegang-pegang bagian yang sakit itu, diputer-puter berlawanan arah jarum jam. Nah, barangkali di sini yuk kita langsung praktekkan, yuk biar kita buktikan benar. Karena dari wajah-wajahnya ada yang pegel, ada yang ini segala macam. Ayo sama-sama, mana bagian yang sakit? Ayo ikutin kata-kata saya. Pegang bagian sakit, tapi diputar-putar berlawanan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam kan begini, betul? Berarti ini berlawanan, kayak sedang tawaf. Sudah? Yuk. Ini jarang-jarang pengajian seperti ini, benar nggak Bapak Ibu sekalian ya? Karena kata beliau harus ada yang beda ya Pak ya. Oke, pegang bagian yang sakitnya, bagian yang nggak enaknya pegang. Ya, ya. Kemudian putar-putar berlawanan arah jarum jam.
Misalnya kayak saya di sini putar-putar berlawanan saya udah. Sudah ikuti kata-kata saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba menerima dan menyerahkan segala-galanya padamu, ya Allah. Hamba mengakui apa yang hamba rasakan saat ini karena kezaliman hamba terhadap diri ini, karena kesalahan dan khilaf hamba, karena dosa-dosa hamba kepadamu. Wahai Allah yang maha baik, wahai Allah yang maha penyembuh, ya Allah, sembuhkanlah, angkatlah bagian yang sakit ini dengan caramu, dengan cepat, sederhana, dan mudah, serta ajaib. Ulangi sampai 3 kali. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba menerima segala-galanya darimu, ya Allah. Hamba mengaku semua ini terjadi karena dosa, karena khilaf, karena salah hamba. Ya Allah, dengan kebesaran dan keagungan-Mu, dengan janji dan rahmat-Mu, dengan curahan maaf dan ampunan-Mu, dengan cara-Mu, ya Allah, angkat penyakit ini, sembuhkan yang sakit ini dengan cepat, sederhana, mudah, dan ajaib. Kemudian tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, coba sekarang kalau tadi sakitnya 1 sampai berapa, sekarang berkurang nggak kira-kira? Berkurang nggak? Kan 1 sampai 10 paling sakit 10 itu skalanya. Sekarang berkurang atau berkurang? Oke? Lakukan itu terus menerus. Dan Masya Allah Bapak Ibu, ini yang pertama. Yang kedua, pada saat kita lagi sakit, itu diurut minta maafnya. Diurut itu bukan dipijit, maksudnya disusun. Disusun dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Karena selama ini kita tidak pernah berterima kasih kepada organ-organ di dalam tubuh kita yang Allah titipkan kepada kita. Padahal dia begitu setia menemani kita. Tapi kita selama ini dia sudah beri tanda, dia sudah beri sinyal, tapi kita abaikan dia. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, setelah guru saya itu melakukan hal yang tadi, kemudian dia ulang-ulang dan beliau ucapkan dari ujung kaki, beliau ulang-ulang. Jadi diurut dari ujung kaki, diurut sampai ke kepala, dimintain maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada keajaiban yang tadinya secara medis itu dianggap sudah, kan mohon maaf, tanda-tanda orang mau meninggal itu kan sudah mulai kelihatan, sudah mulai kakinya sudah dingin, sudah mulai sembab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang ini semua takdir Allah, betul tidak Bapak Ibu sekalian? Tapi ada pelajaran. Dan sampai hari ini guru saya itu pun masih bisa membersamai kita semua, masih bisa memberikan ceramah, masih bisa pergi ke luar negeri, masih bisa belajar kemana-mana. Inilah Bapak Ibu sekalian kekuatan daripada ni. Bisa dipahami? Dan semua itu adalah kata-kata yang kita fahami. Semua itu adalah kata-kata yang kita fahami. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati terhadap kata-kata kita.
Jangan pernah menggunakan kata-kata negatif. Kemudian, Bapak Ibu, ini kita sampai jam berapa? 14.30. Ada tanya jawab ya. Ini padahal ini masih baru pembukaan sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian. Ini belum masuk ke materi padahal ini baru cuma kita. Oke, baik. Bapak Ibu, ini yang mau saya sampaikan. Ternyata ada saat-saat mustajabah. Ada apa? Saat-saat mustajabah. Apa itu? Pada saat seseorang mau tidur. Pada saat seseorang mau tidur, bicarakan, perbincangkan, bayangkan yang baik-baik saja. Jadi pada saat kita mau tidur, itu jangan cerita yang berat-berat. Jangan cerita yang susah-susah. Jangan cerita yang pelik-pelik. Jangan cerita masalah, karena masalah itu akan jadi kenyataan. Kenapa? Pada saat kita mau tidur, pikiran bawah sadar kita itu terbuka. Dan hadisnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang ketika dia mau tidur, dia membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sampai 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ketika dia berdoa, maka doanya akan dijawab oleh Allah. Oke, sudah? Sudah Bu sampai sini Pak? Sudah? Oke, pada saat mau tidur, setelah kita berwudu, sunnahnya ketika kita mau tidur, kita harus berwudu. Kita harus, kalau bisa, sholat sunat syukril wudu. Sholat sunat? Apa itu sholat sunat syukur? Selesai kita berwudu, kita lakukan sholat sunat, niatnya sholat sunat syukur. Kemudian kita lakukan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa? Baca ayat kursi. Baca apa? Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian tiupkan. Ratakan seluruh tubuh kita. Oke. Kemudian ini dia rahasianya. Setiap malam ketika penghantar tidur Bapak Ibu mau apa? Jadi jangan mintanya jangan banyak-banyak. Pas mau tidur itu yang diminta itu diwiridkan, diulang-ulang. Misalnya mau apa? Kayak saya Bapak Ibu, saya minta anak saya kemarin ingin dimudahkan keterima di ITB. Maka pas waktu mau tidur, saya, istri saya, abang-abangnya, semua melakukan hal yang sama. Jadi digempurku doa, gitu loh. Tapi sekeluarga itu harus kompak. Malam ini kita mau minta apa? Masya Allah, Allah Akbar. Itu yang saya lakukan. Akhirnya Alhamdulillah anak saya yang pertama bisa masuk, diterima ke IPB, lulus dari IPB. Anak saya yang kedua diterima di UI, HI, Hubungan Internasional, sudah lulus juga. Dan yang ketiga semester 3 di ITB. Ini yang saya lakukan dan itu harus bersamaan. Jadi malam itu mintanya mau apa Bu? Harus akur, jangan ibu mintanya ini, bapak mintanya itu. Abang adiknya mintanya apa? Sudah? Clear? Clear Bapak Ibu sekalian? Setelah itu, ini. Nanti jangan kaget. Dibangunkan oleh Allah. Dibangunkan oleh Allah. Dan ketika dibangunkan, Bapak Ibu nggak boleh tidur lagi sampai selesai waktu syuruk. Bangun, misalnya di jam 2:30. Kan kadang-kadang ibu biasanya sholat malamnya 3:30. Aduh, 2:30, tanggung 3:30. Nggak boleh, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Macam-macam ya. Bisa jadi suami ibu dibangunkan jam berapa? Pokoknya yang pertama kali terbangun itu nggak boleh tidur lagi sampai selesai waktu syuruk. Bapak Ibu, ini sudah saya amalkan. Bapak Ibu percaya nggak?
Imron pasti tahu. Saya punya toko Bapak Ibu. Saya punya usaha kecil-kecilan Bapak Ibu di Sindang. Bu, usaha saya kecil-kecilan. Tapi yang disukai para ibu, mau tahu apa saya? Saya ada toko emas Bapak Ibu sekalian. Kan usaha kecil-kecil, betul nggak? Kan kecil itu. Kalau besar-besar susah, betul nggak? Ustaz Imron ini tadi baru bilang di Sindang, dia tahu nama toko emas itu toko emas Hikmah. Bapak Ibu, ilmu ini saya praktekkan, saya amalkan. Percaya nggak? Ruko 3 lantai, 100 meter persegi di depan pasar Sindang, Pak. Pinggir jalan raya, depan pasar Sindang. Kalau menurut orang Bandung, kira-kira harga ruko 3 lantai berapa Bapak Ibu sekalian? Berapa? Banyak gitu aja ya. Bu, Pak, ini maksudnya saya bukan untuk menyombongkan, bukan, tapi ini membuktikan apa yang tadi sudah saya ajarkan, itu sudah saya amalkan dan Masya Allah itu hasil, gitu loh maksudnya. Harganya cuma 500 juta. Ya, cuma. Bu, itu nggak wajar. Oke, satu lagi sebelum kita agak tanya jawab sedikit ya. Bu, tahu nggak kos-kosan di Jatinangor, tahu? Di pinggir jalan, kira-kira harganya berapa? Pinggir jalan, di samping McD lagi. Bu, Bapak Ibu, jadi sekali ini mohon maaf ya, saya tidak bermaksud ini, cuma saya ingin membuktikan kebesaran dan keagungan Allah. Bahwasanya nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, tapi tadi caranya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang sudah saya amalkan gitu loh, dan hasil gitu loh. Ruko di samping McD Jatinangor, di depannya ada masjid lagi. Kira-kira boleh nggak? Harga berapa biasanya? 40 kamar. Hah? Banyak aja ya. Allahu Akbar. Bu, jadi gini, yang mau saya sampaikan gini. Sesuatu itu dia tidak ada yang instan, gitu loh. Tetapi ketika kita berupaya, terus-menerus kita lakukan, mau ada tujuan, tidak ada tujuan, tapi terus kita lakukan, pada saat dibutuhkan, kira-kira Allah kabulkan nggak? Nah, itu yang saya lakukan. Ketika anak saya keterima di ITB, itu cari kos-kosan, Pak. Cari kos-kosan, kemudian saya sama istri, pokoknya pengen anak saya ini kos-kosannya dekat masjid. Karena seorang wanita, akhwat. Ya, dan memang sudah saya pengennya semua anak-anak saya itu dekat masjid. Kemudian sholat saya di masjid itu. Saya sholat, istri saya sholat. Selesai sholat, masing-masing berdoa. Kemudian istri saya sebelahnya ada seseorang wanita, 2 orang wanita. Kemudian istri saya tanya, Mbak, kira-kira ada nggak ya di sini yang kos-kosan dekat sini? Ada, tinggal satu lagi yang paling gede lagi kos-kosannya. Satu lagi yang paling gede. Akhirnya Bapak Ibu, saya ke situ dan anak saya ngontraklah di kos-kosan itu. Selepas mengantarkan anak, saya ketemu dengan penjaga kos-kosannya. Lalu apa yang saya bilang? Pak, doakan ya, mudah-mudahan saya bisa punya kos-kosan seperti ini. Langsung disambut sama itu. Ini lagi mau dijual, orangnya butuh. Lihat ya, ini gak ada yang kebetulan, betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Dengan izin Allah, orangnya butuh, pengen bagi waris. Dan katanya, Pak, Bapak punya uang sekian dulu, enggak apa-apa. Sisanya nyicil 2 tahun, enggak pakai bank. Bapak Ibu, kira-kira siapa yang memudahkan? Tapi poin yang ingin saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang Allah paling sukai? Maka Rasulullah mengatakan, ad-dawamuha wa in qala. Amalan yang terus-menerus dilakukan, walaupun hanya sedikit. Nah, Bapak Ibu, poin yang ingin saya sampaikan, ketika kita melakukan sebuah amal, lakukanlah semua itu karena Allah saja.
Karena banyak orang ketika beramal ingin sesuatu, maka sesuatunya itu bisa menjadi penyebab kurangnya keikhlasan kita kepada Allah. Jadi saya dan ibu-ibu, kita semua sedang belajar. Kita belajar beramal hanya karena Allah saja. Oleh karena itu mulai hari ini saat Bapak Ibu mau tertidur pulas, dawamkan dan lakukan kata-kata ini. Ya Allah, ikuti. Mulai hari ini dan seterusnya. Dimanapun dan kapanpun. Hanya kata-kata yang positif. Perbuatan yang memberdayakan. Dan yang bermanfaat saja yang aku lakukan. Ya Allah, jadikan diriku menjadi magnet rezeki, sehingga bisa manfaat yang lebih banyak dengan semua titipan dan karunia-Mu untuk bekal pulang dan pengundang rahmat-Mu, sehingga kelak aku, pasangan keluargaku, orang tua adik kakakku, dan orang-orang yang telah pernah berbuat baik serta guru-guruku, Kau masukkan ke dalam surga. Hafal Bapak Ibu? Luar biasa ya. Nanti insya Allah Ustaz Imron, nanti semua ini Ustaz, nanti saya kirimkan ke Ustaz Imron. Ya, termasuk nanti zikir-zikir yang tadi. Ya, tolong diamalkan Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sangat singkat. Oh benar, ini juga direkam ya. Ada rekaman, tapi nanti ada yang spesifik, nanti akan saya berikan ke Ustaz Imron. Tolong diamalkan. Nah ini sebenarnya saya katakan ini baru pembukaan Bapak Ibu sekalian ya, tapi pembukaannya sudah cukup panjang ya. Karena memang ini baru, kalau dalam kuliah itu ini baru pengantar gitu ya, untuk bisa masuk kepada materi selanjutnya. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, inilah konsep bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan konsep yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, nanti sebenarnya saya ada setelah ini itu kapan-kapan lah suatu hari nanti, itu saya buat teori-teori yang selama ini dipakai oleh orang Barat. Itu berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Ya, ini sebagai untuk pemancing diskusi, nggak apa-apa ya Pak Ketua Dekan ya, saya kasih sebuah teori. Ada sebuah teori motion change to emotion. Motion change to emotion. Gerakan itu bisa merubah kepada emosi seseorang. Dalilnya, hadisnya, kata Rasulullah SAW, jika kamu lagi marah, pada saat kamu lagi berdiri, kamu disuruh duduk. Pada saat kamu masih marah dan kondisi duduk, kamu disuruh berbaring. Pada saat berbaring juga masih marah, disuruh berwudu dan sholat. Ini kan dalilnya dalil dari hadis Rasulullah SAW, betul tidak? Tapi teori ini dimetodologikan, ya, dikodifikasikan oleh mereka, sehingga itu menjadi teorinya mereka. Suatu hari nanti kapan-kapan saya akan kupas Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita panjang umur. Banyak perkataan-perkataan Rasulullah, banyak hadis-hadis Rasulullah, banyak perkataan-perkataan sahabat Hasan, menantunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Teori-teori Ali bin Abi Thalib itu dijadikan teorinya orang-orang Barat. Banyak perkataan-perkataan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah itu dijadikan teorinya oleh orang-orang Barat. Nah inilah mungkin sebagai bahan pengantar saja dulu ya pada kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita. Mungkin gitu ya Pak Haji ya. Kata Ketua DKN, silakan barangkali ada sesuatu yang mau kita diskusikan sebagai bahan pengantar untuk membuat agar kita jadi bisa mempunyai suatu pencerahan. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan bermanfaat. Atau langsung saja? Dari rumah barangkali. Dari rumah kira-kira ada nggak yang mau bertanya yang di Zoom?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Berkenaan dengan tadi kata-kata positif, bolehkah seseorang bila melihat sesuatu kejadian yang zalim yang dilakukan oleh, ya contohnya yang kita sering lihat kekejaman Zionis terhadap Palestina, mengucapkan kata Allah, ada Zionis, perbolehkan itu juga negatif, karena negatif. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung kita jawab ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini. Jadi ada sebuah keterangan ya, keterangan. Ada sebuah hadis mengatakan orang zolim boleh dibalas terhadap kezolimannya, tapi tidak boleh melampaui batas daripada apa yang dia zolim. Ya. Kemudian kayak tadi pertanyaannya, Zionis laknatullah. Memang Zionis itu memang laknatullah. Karena dia sudah zolim. Dia merampas yang awalnya, kalau kita lihat sejarah itu, yang awalnya dia cuma numpang Pak, dia kos-kosan awalnya itu Pak, sewa gitu. Ya kalau boleh cerita tadi awalnya kos-kosan, lama-lama dia jadi bawa saudara-saudaranya. Ya, yang tadinya mereka nggak punya rumah, yang tadinya mereka tidak ada tanah air, yang tadinya populasi mereka hampir habis oleh Nazi, kemudian mereka berpencar. Ya, dan kalimat laknatullah ini persis Pak, ketika Rasulullah pun mengucapkan menyebut syaitan itu adalah laknatullah. Ya. Kenapa? Karena memang suku atau bangsa Yahudi ini diberikan kelebihan, Pak. Tapi nggak semuanya ya, Pak. Maksudnya ada juga loh Yahudi yang Muslim ada loh. Ya. Jadi kita ini khusus bagi Yahudi yang zolim, Pak. Jadi kalimat laknatullah itu bagi mereka yang melakukan kezoliman itu. Sedangkan bagi orang Yahudi yang tidak melakukan kezoliman, mereka nggak akan kena. Paham ya? Mungkin menjawab, ya Pak? Ya, terima kasih. Jadi gini teman-teman, contoh. Saya kasih ini, saya perbesar, saya perluas. Ada seseorang yang suka nipu, suka bohongi. Lalu ketika dia mau berbicara, kita kasih, awas hati-hati, dia itu suka nipu. Dan dia terbukti, apakah itu zalim? Tidak. Memang itu yang seharusnya kita lakukan. Kalau tidak kita beritahu, maka dia akan memperbanyak orang yang dia tipu. Apakah itu ghibah? Itu tidak ghibah. Contoh, nah ini lebih spesifik lagi, boleh? Contoh, cuma sensitif ya, nggak apa-apa tak? Ya, hah? Nggak bahaya tak? Contoh Bapak Ibu sekalian, contoh lah, saya nggak mau sebutkan. Contoh ada seseorang yang membawa aliran sesat gitu. Ya, aliran sesat. Kemudian dia sudah benar-benar terbukti dia membawa aliran sesat, sudah dibuktikan. MUI sudah ngasih tahu segala macam. Kemudian ketika dia di suatu tempat kita sampaikan, itu kita bukan melarang dakwahnya dia, bukan. Tapi kita menyelamatkan orang lain dari kesesatannya. Itulah pentingnya, supaya nggak vulgar banget, betul tidak? Supaya tidak, ya vulgar. Makasih Pak. Dengan Pak siapa Pak? Ahmad, Masya Allah. Antum jamaah Pak Ahmad? Ya, masih sampai suruh Pak. Ya Allah, Masya Allah. Marganya Bapak? Allah Akbar. Saya dari jalur ibu Ahwal, abah saya. Jadi kalau orang Minang, di Minang itu ada perkampungan kayak orang Arab Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi banyaknya dari jalur ibu. Bapaknya orang pribumi, ya. Makanya jadi kalau jangan kaget kayak nanti teman-teman atau Bapak Ibu ke Bukit Tinggi kemana itu banyak mirip-mirip kayak orang-orang Arab itu seperti itu. Nah, termasuk saya itu dari jalur ibu saya. Jadi nggak bawa marganya bawanya marga orang Minang, Koto. Nah, marga orang Minang itu Koto, saya marganya Koto, saya di Bukit Tinggi. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ada lagi mungkin?
Ibu-ibu, wah ibu-ibu kayaknya udah ngerti semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengatasi anak ketika orang tua sedang sibuk agar terhindar dari hal-hal yang dari ibu? Ya, dari ibu siapa? Yes. Langsung satu lagi siapa? Silakan ibu. Wah semangat ibu nih, masya Allah. Waalaikumsalam. Biar kedengaran yang Zoom juga ya Pak Haji ya. Ya. Diulangi ya Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yun dari Biru, kemudian Tersunan juga dari Unpad. Mau ingin bertanya, mungkin menyambung yang tadi Pak. Apakah itu nanti tidak termasuk fitnah? Misalkan seseorang jelek ya Pak, misalkan pembohong atau penipu atau apa, tapi dia itu udah baik. Terus sama kita itu awas hati-hati loh. Itu apa itu masuk fitnah apa enggak gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagus banget ya pertanyaannya ya, Bu. Siapa tadi Bu? Bu Ida. Bu Ian. Dian. Bu Dian sama Bu Yuyun ya. Luar biasa. Jadi gini, Bapak Ibu, pada saat momen-momen kita bersama, nah ini saya kasih tahu lagi sedikit lagi, ya. Oke. Ada momen-momen pada saat kita lagi bersama keluarga. Ya, sebenarnya ini kalau misalnya ibu-ibu sudah senior, sampaikan ke anak atau supaya ke cucunya. Jadi yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian, pada saat lagi bersama, pada saat anak kita lagi ngantuk-ngantuk, maka berikan dia kata-kata positif. Jadi saya sama istri itu sudah, karena saya sering keluar kan Bapak Ibu sekalian, jadi saya sudah kasih tahu ke istri saya, ketika anak-anak itu masih kecil, sambil didampingi, sambil dielus-elus, kalau dia menulisnya dengan tangan kanan, maka disampaikannya ke telinga kanan, dibisikkannya berulang-ulang di telinga kanan. Ya kan ada kadal, betul nggak? Kadal itu kan kanan dari, kidal ya, kidal itu kan panjangan dari kiri dari lahir. Kidal itu ada kepanjangannya Bapak Ibu, kiri dari lahir. Berarti kalau kanan itu kadal, apa? Kanan dari lahir. Nah, ketika anak kita, seseorang itu dia suka memakai tangannya kanan, maka dibisikkannya di telinga kanan. Ketika di telinga kanan, itu langsung tembus ke pikiran bawah sadarnya. Kalau dia kidal, maka ngebisikinnya dari telinga kiri. Dan satu saja, kata-katanya harus kata-kata positif. Hilangkan kata-kata akan, langsung tapi sebutkan namanya. Kalau saya, satu anak, misalnya Ihsan, Bang Ihsan, anak ayah yang soleh, cerdas, mulia. Jadi soleh, cerdas, mulia. Diulang-ulang. Jadi ketika dia mau tidur itu diulang-ulang. Tetapi sebutkan namanya. Ya, Abang Ihsan, anak ayah. Jadi kalau saya suka bilang anak ayah. Kalau ibunya bilang ini anak ibu. Ya, karena anak itu senang kalau dia diaku jadi anaknya ayahnya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi anak-anak itu suka anak ayah sayang. Jadi kalau saya itu kalau di WA itu saya selalu memanggil anak-anak saya itu anak ayah solehah. Salwa anak ayah solehah. Ihsan anak ayah soleh. Hasan anak. Jadi di sini di kontak punbuk saya itu saya selalu memanggil mereka Salwa anak ayah solehah. Abang Ihsan anak ayah soleh. Ibunya juga begitu. Jadi harus kompak Bapak Ibu sekalian.
Suami istri harus kompak. Diulang-ulang. Jadi ketika anak kita lagi ngantuk-ngantuk, nah, itu filter mentalnya itu lagi tertutup. Bombardir dengan tadi. Ibu maunya dia apa? Misalnya mau supaya dia suka tidur siang dan makan sayur. Berarti tinggal itu aja terus diulang. Dan lakukan itu selama 21 hari. Nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Selama 21 hari. Jadi ketika 20 pas di hari ke-20 nggak lakukan itu, ngulang lagi dari hari pertama. Yes. Ya. Hasil penelitian bertumbuh terus, Bu. Awalnya 21 hari, kemudian 40 hari. Sekarang 3 bulan malah. Karena kan ilmu pengetahuan itu ada jurnal yang menguatkan dan menambah teori, kan gitu kan? Awalnya 21 hari, awalnya. Sekarang penelitian 40 hari. Penelitian terbaru 90 hari, Pak. Nah, Ibu mulai dari yang 21 hari saja. Lulus 21 hari, tambah lagi 40 hari. Lulus 40 hari, tambah 90 hari. Itu dari satu keinginan. Ulang-ulang. Tapi sudah kompak ya, Bu, sama suami. Terus diulang-ulang. Terus diulang. Kemudian panggil dengan panggilan yang Bapak Ibu inginkan anak kita itu. Kalau saya selalu bilang anak ayah salwa, anak ayah yang soleha. Panggil dia anak ayah yang soleha. Gimana anak ayah soleha? Kan gitu kan? Jadi ketika ditelepon itu jangan bilang iya, iya nak, iya, nah, iya nak, iya. Kan kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi sibuk kan cuma gitu. Selalu katakan, dipuji. Kalau anak perempuan, maka perbanyak yang memujinya ayahnya. Ya Allah, Salwa anak ayah, cantik banget, tambah cantik ya anak ayah soleh. Daripada dia dipuji oleh laki-laki lain, betul tidak? Serius. Si anak-anak saya yang laki, saya kan anaknya 3. Yang pertama, yang kedua itu laki. Itu ibunya yang selalu memuji. Kalau yang cewek, yang wanita, itu saya yang selalu memuji. Kenapa? Karena kalau sampai dia dapat pujian yang lebih di luar sana, dia akan ikut sama pujian itu, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mulai hari ini, jangan pernah kikir untuk berterima kasih, ucapan terima kasih. Sama siapa saja. Ketika dia ngambil air minum, terima kasih ya anak ayah soleha, terima kasih ya cantik. Pokoknya yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus. Gitu ya, Bu Dian. Terus menjawab ya, Bu Dian ya. Setiap momen apapun, bombardir dia dengan kata-kata yang baik. Walaupun ketika dia melakukan kesalahan, Bapak Ibu sekalian. Dia anak-anak, betul tidak? Walaupun dari pesantren, dia juga tetap anak-anak. Sama kayak kita. Kita juga gak luput dari dosa, bukan? Bukan, Bapak Ibu? Sama, ya, jadi paham. Terus selalu fleksibel dalam tanda petik. Ketika kita salah, minta maaf. Aduh, maaf ya nak, tadi ayah. Maaf ya nak, tadi ayah telat. Maaf ya nak, ayah lupa. Maaf. Klik? Oke. Bu Yuyun, benar Bu. Jadi yang tadi itu yang sudah jelas-jelas. Contoh, dia aliran sesat. Dia investasi bodong. Paham ya? Yang maslahatnya itu lebih mudaratnya itu lebih besar gitu. Tapi kalau yang kayak gitu jangan Ibu. Kita justru doakan. Oke. Terakhir Bu, Pak. Ketika ada teman-teman kita suka ngegosip, ada nggak yang suka ngegosip? Ini ada resepnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada orang lain berbicara yang tidak baik, langsung ta'awudz. Jadi kalau saya begitu ngajarkan di majelis taklim itu. Jadi kalau ada Bu tahu nggak Bu, ibu ini langsung ibu bilang, benar, itu diam dia. Dia diam. Jadi kalau ada teman siapa saja, karena kita tidak mengizinkan hal-hal negatif, nggak boleh.
Nggak boleh. Bapak Ibu, nanti ada sebuah doa agar ada 10 doa. Wah, ini panjang lagi nih ya. Gimana? Masih ada waktu Bapak Ibu? 8 menit ya. Ini tambo ciek nih kata orang awak ya. Jadi tambo ciek. Bapak Ibu, ini sebagai pamungkas. Ada doa yang Rasulullah tidak pernah sehari pun lupa membaca doa itu. Ya, doanya adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa bainana ma'asika. Ya Allah, Allah maksim lana. Ya Allah, bantu hamba-Mu ini, bantu kami. Allah maksim lana min khasyatika, agar kami punya rasa takut kepada Engkau. Ma tahulu bihi wa baina ma'asika, yang karena dengan rasa takut itu menghindari kami dari bermaksiat kepada Engkau. Jadi yang pertama, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa bainana ma'asika. Yang kedua, minta taat itu harus diminta. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Minta taat, yang dengan ketaatan itu menyampaikan kita kepada surganya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatika. Yang ketiga, wa minal yakin, minta supaya yakin. Wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Minta yakin ketika Allah uji masalah, yakin ketika ditimpa musibah, pasti Allah sudah ukur masalah itu, masalah yang bisa kita lulus dan lewati dengan sesuai dengan kehendak Allah. Wa minal yakin ma tuhawwinu bihi ma alaina masaibat dunya. Ini yang dahsyat. Allahumma mati'na bi asma'ina. Ya Allah, selamatkan pendengaran kami. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, tolong penglihatan kami. Wa ahyaitana, ya Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyatina. Dan minta dikuatkan seluruh tubuh kita. Waja'alhu warisa minna, dan jadikan sehat mata, sehat pendengaran, sehat telinga, sehat tubuh ini warisul minna. Ini sebagai warisan kita untuk anak cucu kita. Waja'al warisa minna, waja'al sa'rona ala man zalimana, dan minta kepada Allah ditolong dari orang-orang yang menzolimi kita. Wansurna ala man adana, minta ditolong bagi orang-orang yang membenci kita. Wala taj'alid dunya wala taj'al musibatana fi wala taj'al musibatan fi dinina, dan minta agar terhindar dari musibah yang menimpa urusan agama kita. Wala taj'alid dunya akbaru hammina, dan minta agar di pikiran kita ini jangan urusan dunia saja. Wala mablagha ilmina, dan jangan ilmu yang kita dapatkan ilmu tentang dunia saja. Dan yang terakhir, wala tusallit alaina man la yarhamna, dan jangan engkau datangkan, kau pilihkan kami pemimpin yang tidak sayang kepada kami, pemimpin yang tidak peduli kepada kami, pemimpin yang tidak cinta kepada kami. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya, cukup ya, insya Allah. Cukup Bu? Cukup ya Pak ya? Ya, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh doa-doa kita, seluruh hajat, permohonan dan impian kita, semuanya Allah kabulkan. Dari setiap yang mengaminkan ini, sekiranya ada satu saja yang diaminkan, maka itu akan mendapatkan pengaminan doa untuk seluruh yang mengaminkan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبيننا معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا توفيق الطاعة ya Allah berikanlah karunia kepada kami kemudahan untuk taat ya Allah wa bu'adal ma'siyah berikan kesanggupan kami untuk istiqomah menjauhi dari setiap kemaksiatan wasilkan niyyah luruskan niat-niat kami ya Allah wasilkan niyyah ya Allah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah ya Allah berikanlah kami ilmu ya Allah ilmu yang membuat kami semakin merasakan indah bersama denganmu ilmu yang membuat kami semakin terasa nikmat bersama denganmu ya Allah ilmu yang membuat kami bisa lebih banyak bermanfaat untuk pasangan, anak, keturunan, orang tua, adik kakak dan orang-orang di sekitar kami ya Arhamar Rahimin ya Allah Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah dan lindungilah kami wafat dalam keadaan su'il khatimah ya Allah ya Allah terima kasih ya Allah terhadap seluruh nikmat yang Kau titipkan kepada kami terima kasih telah Kau titipkan pasangan, anak, keturunan, pimpinan, komunitas, keluarga, tetangga yang baik selama ini ya Allah. Terima kasih ya Allah telah Kau berikan kami kesehatan, telah Kau berikan kami kesempatan, Kau berikan kami ilmu, Kau mudahkan kami untuk kembali dan bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah bantulah kami ya Allah di sisa hidup kami ya Allah. Penuhi hati, diri dan waktu kami ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan ilmu, dengan kasih sayang-Mu, dengan curahan dan limpahan nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah, tolonglah lisan kami ya Allah. Lisan yang Kau cahayai ya Allah. Jadikanlah lisan kami ya Allah lisan yang menjadi jalan sampainya ilmu bagi sesama, jadi jalan hidayah bagi siapapun juga ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang berkah berlimpah ya Allah. Rizki yang menjadi bekal kami pulang kepadamu. Rizki yang membuka pintu rahmat untuk kami, keluarga kami, pasangan kami dan anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah berkahilah pertemuan ini ya Allah. Jadikan siapapun yang Kau hadirkan saat ini ya Allah menjadi orang-orang yang Kau ampuni habis seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Orang-orang yang Kau muliakan dunia akhiratnya ya Allah. Orang-orang yang Kau berikan kebahagiaan kepada keluarganya, dirinya, pasangan dan anak keturunannya ya Allah. Orang-orang yang selalu Kau ijabah setiap doa dan permohonannya ya Allah. Yang Kau selesaikan setiap masalah dan kesulitannya ya Allah. Yang Kau berikan kemudahan dari setiap urusannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah sehingga setiap kebaikan, setiap apapun yang datangnya dari-Mu ya Allah, Kau mudahkan kami untuk mengamalkan dan istiqomah dalam mengamalkan serta Kau jaga keikhlasan dalam menjalankannya. Ya Allah kabulkanlah doa kami, sampaikanlah hajat yang belum terwakili dari permohonan kami.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa pasangan anak keturunan kami. Ampunilah dosa adik dan kakak kami. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ampuni dosa orang-orang yang kami pernah berbuat buruk kepadanya. Buatlah agar di akhir hidup kami, ya Allah, hidup dengan penuh keyakinan, kemantapan iman, dan dalam kondisi amal yang terbaik menurut-Mu, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah dan kumpulkan kelak kami di surga-Mu, lengkap dengan pasangan anak keturunan, adik kakak, dan orang-orang yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahi tempat ini, berkahi orang-orang yang berada di tempat ini, berkahi jamaah ini, keluarganya, pasangannya, anak keturunannya, usahanya, apapun yang sedang diusahakan mereka, ya Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan Allah ridho. Allah kumpulkan kelak kita bersama-sama di surga Allah bersama dengan pasangan, anak keturunan, adik kakak, orang tua kita serta orang-orang yang kita cintai. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an